Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan hari ini membahas mengenai mode transmisi. Di dalam telekomunikasi terdapat dua transmisi, yaitu transmisi secara analog dan transmisi data secara digital. Transmisi data secara analog, transmisi data secara analog adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Jadi sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Untuk jarak yang jauh dipakai amplifier, digunakan untuk menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Kemudian transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Jadi apa yang ada dikirim terus di dalamnya terjadi proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog, data suara, dan data digital itu data luaran modem. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi analog membutuhkan penguat amplifier untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Dampak buruknya adalah amplifier juga meningkatkan noise yang terdapat pada sinyal. Kemudian contoh transmisi data analog itu contohnya sinyal telepon, sinyal televisi, sinyal radio. Sinyal digital yang memiliki nilai diskrit contohnya teks, integers, audio juga merupakan sinyal analog. Kemudian transmisi data digital berhubungan dengan muatan dari sinyal. Untuk mencapai jarak yang jauh dipakai repeater, menghasilkan sinyal sebagai 1 atau 0 sehingga tidak terjadi distorsi. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner 0 dan 1. Sesuai yang tadi, untuk mengatasinya dengan repeater. Alat pengulang menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran ke dalam byte, kemudian mentransmisikan sinyal yang baru sehingga redaman dapat diatasi. Contoh dari transmisi data digital contohnya itu secara umum adalah teks atau karakter ya. Informasi yang disajikan lebih dimengerti oleh manusia, oleh karena itu ditampilkan dalam bentuk teks. Data yang dirancang sedemikian rupa, karakter dapat direpresentasikan oleh pola byte dari data. Untuk mengatasi letak kesalahan pengiriman data menggunakan byte parity. Sinyal digital ini memiliki kelebihan dibanding sinyal analog. Sinyal digital lebih murah, lebih terbebas oleh noise. Karena adanya redaman dari kekuatan sinyal pada frekuensi yang lebih tinggi, pulsa menjadi lebih kecil. Biasanya data digital ini tuh direpresentasikan menggunakan modem. Pernah dengar modem kan? Modem itu kepanjangan dari modulator dan demodulator. Untuk internet itu pakai modem. Modem mengubah sinyal binary menjadi sinyal analog dengan melakukan encoding data dalam frekuensi yang membawanya. Hasil sinyal kemudian dikonversi, menempati frekuensi di tengah-tengah frekuensi yang membawanya. Kemudian modem merubah data digital berasal dari perangkat komputer menjadi analog yang selanjutnya disalurkan melalui kabel telepon. Perbedaan dari analog dan digital, analog itu teknologi lama ya. Kemudian dirancang untuk voice, suara, tidak efisien untuk data, permasalahannya di noise dan rentan error, overheadnya tinggi. Kemudian di digital itu merupakan teknologi baru, dirancang untuk voice dan data. Kecepatannya lebih tinggi, overheadnya lebih rendah. Setiap sinyal digital dapat dikonversi ke analog.
Kemudian transmisi digital itu ada dua, dibagi menjadi dua menggunakan mode paralel dan serial. Ya, nih transmisi data dibagi menjadi dua, paralel dan serial. Sedangkan serial lagi dibagi menjadi tiga, asinkron, sinkron, dan isokron. Kalau transmisi digital paralel dengan mengirimkan beberapa data sekaligus. Jadi di paralel itu mengirimkan data banyak secara sekaligus ya. Kalau serial itu modelnya mengirimnya per 1 bit data untuk setiap detak clocknya ya. Jadi kalau paralel langsung banyak, misalnya sekali langsung ngirim 8 bit, kalau serial ngirimnya 1 ya per 1 bit. Di dalam komputer ditransmisikan melalui model paralel yang disesuaikan dengan ukuran kata dalam sebuah komputer. Data dari sistem komputer dengan sistem komputer lainnya ditransmisikan melalui serial. Sistemnya menggunakan model paralel disesuaikan dengan ukuran kata dan dalam sebuah komputer, sedangkan data antar komputer satu dengan komputer lain ditransmisi melalui model serial. Karena itu maka diperlukan konversi dari transmisi paralel ke serial dalam mengirimkan data dari sebuah sistem komputer kepada jaringan. Diperlukan konversi serial ke transmisi paralel saat sebuah sistem komputer menerima informasi dari suatu jaringan. Dan kita beralih ke model paralel ya. Di sini ada dijelaskan gambarnya ya. Model paralel. Konsep yang sederhana dari model paralel adalah menggunakan n buah kabel untuk mengirimkan n bit dalam satu waktu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bit dikirim secara sekaligus ya dari pengirim ke penerima ya. Keuntungan dari paralel adalah segi kecepatan datanya. Karena pengirimannya secara sekaligus, maka pengirimannya lebih cepat. Kerugiannya, biayanya lebih tinggi untuk menyediakan sejumlah kabel yang sesuai dengan jumlah bit yang akan ditransmisikan, sehingga penggunaan mode paralel biasanya digunakan untuk transmisi jarak pendek. Nah, ini bentuk transmisi paralel. Contohnya seperti itu ya, bentuk transmisi paralel. Ini contohnya. Mempunyai kecepatan lebih tinggi apabila dibanding dengan bentuk transmisi serial. Penyebabnya adalah paralel memiliki banyak channel. Ini channelnya banyak sekali. Sedangkan serial hanya satu ya. Paralel lebih sesuai untuk pengiriman jarak pendek. Ini contoh lagi juga interface model paralel. Ada ini ya. Bisa dimengerti ya. Contoh interface paralel seperti ini ya. Di komputer sering ya, lihat ya. Kemudian ini juga dalamnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Pada transmisi paralel sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalur sendiri. Dikarenakan sifatnya demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat ya. Huruf P dikirimkan secara sendiri ya. Jumlah kanal yang dimiliki oleh setiap peralatan tidaklah sama. Jumlah track. Karakter diwakili oleh bit-bit yang ditransmisikan dalam bentuk paralel ya. Contohnya untuk mentransmisikan huruf H diwakili oleh 8 bit ya. Ini ya ada 8 bit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pengirim kan terdiri dari 8 bit. Ya ini ya.
bit P mewakili bit 1 dikirimkan ya. Langsung semuanya. Untuk jarak pendek ya. Kemudian paralel terdiri dari beberapa bit, biasanya 8 bit atau 1 byte per karakter, dikirim secara bersamaan pada saluran yang berbeda. Kalau dalam serial itu salurannya sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Dikirim secara bersamaan, salurannya berbeda-beda tapi secara bersamaan. Nih ya, perangkat paralel memiliki bus data lebih luas karena membutuhkan ngirimnya secara sekaligus. Dapat mentransfer data dalam kata-kata dari 1 atau lebih byte pada suatu waktu. Akibatnya ada percepatan dalam transmisi paralel bitrate lebih dari laju bit. Mendapatkan lagi waktu antara berapa saluran terhadap jarak. Waktu untuk transmisi paralel disediakan oleh sinyal clock. Dikirim melalui kawat terpisah dalam paralel, sehingga transmisi paralelnya dianggap sinkron. Model paralel ya. Nih, pengiriman data lebih cepat. Sistem akan efektif untuk transmisi data yang memiliki jarak tidak terlalu jauh ya. Ini contohnya mengirimkan bit 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ini 0, 1, 0, 1, 0, 1 ya. Nah. Model ya, para dikirimkan secara bit kecepatan tinggi, media harus baik. Masalah switch, sejumlah pengiriman bit secara serempak dan tiba pada tempat yang tertuju dalam waktu yang tidak bersamaan. Kemudian menuju ke model serial. Model serial, bit dikirimkan satu persatu, sehingga hanya dibutuhkan satu saluran komunikasi saja. Kalau dalam paralel itu saluran komunikasinya beda-beda. Kalau di dalam model serial, saluran komunikasinya itu satu saja, jadi gantian. Untuk mentransmisikan data antara dua perangkat yang saling berkomunikasi, bit 0 dikirimkan, bit 1 dikirimkan. Ini ya, kabelnya tuh kanalnya tuh satu aja, bit 1 dikirimkan. Kalau paralel semua langsung semua dikirim, punya jalur sendiri-sendiri ya, diterima oleh pengirim. Keuntungan dari model serial adalah menggunakan satu saluran transmisi saja, sehingga biayanya lebih murah. Kemudian karena komunikasi dalam perangkat secara paralel sehingga dibutuhkan pengkonversi. Jadi biayanya di paralel itu lebih mahal karena membutuhkan perangkat pengkonversi pada antarmuka dari pengirim ke penerima ya. Alasannya kenapa kok paralel itu lebih mahal dibanding dengan serial. Pada transmisi serial, setiap waktu hanya 1 bit dikirimkan. Bit-bit data tersebut dikirimkan secara satu persatu. Contohnya, seorang pengguna menghubungkan terminal ke host komputer yang berada pada bangunan yang lain. Nih, perbandingan antara paralel dengan serial dalam pengiriman data. Ini ya, mempunyai kanal sendiri-sendiri ya. Nah, kalau serial dia itu menggunakan satu kanal aja ya, berarti waktunya lebih lama, sedangkan di paralel ini waktunya lebih cepat. Ini contoh interface model serial ya. Nah, nih untuk menghubungkan di LAN itu ya, serial ya. Nah, ini juga terdapat dari clock, ground, data, tegangan, NC ya, clocknya ya. Ini untuk data, ini clock, reserve.
Kemudian di dalam transmisi serial itu ada 3 transmisi, yaitu transmisi serial asinkron, transmisi serial sinkron, dan transmisi isokron. Kalau asinkron, sebelum terjadi komunikasi data tidak diadakan sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerima. Maksudnya di sini adalah tidak usah mensinkronkan waktu ya, tidak usah mensinkronkan waktu ya. Kemudian data tersebut kemudian dikirim per karakter. Masing-masing mempunyai stop bit dan start bit dan stop bit ya. Start bit ini berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang sudah siap untuk dikirim. Start bit berarti datanya mau dikirim. Kalau stop bit berfungsi untuk melakukan proses menunggu karakter berikutnya. Jadi ada start bit dan stop bit. Setiap karakter terdiri dari 10 bit dengan rincian 1 bit start bit, 1 bit stop, 7 bit data, dan 1 bit paritas. Nih ya, 1 stop bit, 1 start bit, nih ya 7 ya. Mana? Paritas. 7 bit data, 8 paritas. Di dalam USB ya. Contohnya ya. Kemudian model asinkron ini data dikirim per karakter ya, data karakter demi karakter. Ada LSB, low significant bit, dan MSB, most significant bit ya. Ini tuh paling kecil sedikit ya, MSB paling banyak ya. Diawali start bit dan diakhiri stop bit ya. Ini contohnya apa? Stop bit, ini start bit, ini start bit ya. Parity itu yang keduanya ya. Idle time itu yang di tengah-tengahnya, ini ada idle time. Data dikirim karakter demi karakter, diawali start bit dan diakhiri stop bit. Jarak antar karakter bebas, tidak diatur. Panjang karakter bisa 5, 6, 7, 8 bit. Panjang stop 1, 1,5, 2 bit. Bisa dibubuhkan parity genap atau ganjil. Parity genap tuh, ganjil tuh 1 ya, genap 0 ya. Saluran yang berkualitas sedang. Dalam kondisi idle ini, receiver melihat transisi dari 1 ke 0 ya. Kemudian mencuplik 7 interval berikutnya panjang karakter. Kemudian melihat 1 ke 0 berikutnya untuk karakter berikutnya ya. Udah mesin 1, terus masuk ini nih ya, 0, 1, 1, 1 ya. Asinkron sesuai dengan nama, timing sebuah sinyal tidaklah penting, jadi tidak memperhatikan waktu. Informasi yang diterima dapat diubah berdasarkan pola yang disepakati. Tanpa adanya sinkronisasi, maka penerima tidak menggunakan timing untuk menentukan kapan grup data akan diterima. Data bit harus ditambahkan bit start dan bit stop. Bit start biasanya menggunakan 1 bit, yaitu bit 0 terletak pada awal data. Bit start itu 0. Bit stop menggunakan ya bit start. Bit start 0 ya. Ini bit start 0. Bener kan? Bit start bit 0. Terus bit stop bit 1 di akhir data. Dengan metode ini grup data biasanya minimal terdiri dari 10 bit, yaitu 8 bit informasi dan 2 bit sinyal kontrol. Kemudian dengan tambahan bit berupa bit start, bit stop, dan GAP, maka membuat transmisi serial asinkron menjadi lebih lambat dibandingkan dengan bentuk transmisi lain yang dapat dioperasikan tanpa tambahan informasi kontrol, karena ada gap ini ya.
Tapi keuntungannya adalah lebih murah dan efektif sehingga dapat dijadikan pilihan untuk komunikasi dengan kecepatan rendah. Ilustrasinya seperti ini, pengiriman 8 bit ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 terdiri dari bit start dan bit stop, terus ada waktu idle-nya ya. Kalau di sini bit 1 tuh tidak ada logik ya, kalau bit 0 malah ada logik ya, ada tegangan ya, bit 1 tidak ada tegangan. Kemudian model serial sinkron. Sinkron, aliran bit dikomunikasikan ke dalam frame yang lebih panjang yang mungkin berisi beberapa byte. Setiap byte ditransmisikan pada saluran transmisi tanpa adanya gap antara satu byte dengan byte selanjutnya. Jadi data dikirim tanpa memerlukan bit start, bit stop, dan GAP, dan bagian penerima yang bertanggung jawab untuk mengelompokkan bit-bit tersebut ke dalam byte data. Penerima menghitung bit-bit yang diterimanya dan mengelompokkan ke dalam 8 bit unit. Masing-masing karakter tidak dipisahkan oleh bit. Komunikasi terjadi secara terus-menerus ya, tidak ada pemisah. Jika pengirim ingin mengirimkan data dalam frame berbeda, maka batas antar frame akan diisi dengan sejumlah bit khusus yang memiliki arti idle. Ini contohnya. Ini ya, diawali dengan diakhiri dengan flag ya, panjang karakter tetap dan berurutan tanpa parity, menuntut kualitas saluran sangat baik. Contohnya X25. Nih, timing menjadi sangat penting karena informasi yang diterima secara semula tergantung pada kemampuan perangkat penerima dalam menjaga ketepatan menghitung bit-bit yang datang. Keuntungan dari model serial sinkron, kecepatannya karena tidak ada bit tambahan yang ditransmisikan oleh pengirim dan dibuang oleh penerima. Biasanya digunakan untuk komunikasi kecepatan tinggi antara komputer dengan komputer lainnya. Ini contohnya ya, sinkronisasi ya. Kemudian ini contohnya untuk sinkronisasi ya. Frame tersebut berisikan bit pembuka, preamble, bit itu sendiri, bit penutup, serta penambahan bit kontrol pada blok tersebut. Contohnya adalah Ethernet ya. Sebelumnya sinkron itu diadakan sinkronisasi waktu dulu ya antara pengirim dan penerima. Kemudian data tersebut dikirim dalam satu blok data yang disebut frame, di mana variasi frame bervariasi dari 1500 byte sampai 4096 byte. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk sinkron, aplikasi kalau di contoh komunikasi itu apa? Jadi kalau komunikasi sinkron itu merupakan komunikasi yang dilaksanakan secara langsung dalam waktu yang sama ya, sinkron ya. Kan harus sinkron ya. Kemudian penggunaan komputer untuk berkomunikasi dengan individu lainnya pada waktu yang sama menggunakan perangkat lunak. Contohnya apa kira-kira ya? Contohnya itu video conference, chatting, video call ya. Karena menggunakan waktu yang sama. Komunikasi real time-nya menggunakan WhatsApp, Line, Kakao. Kalau sedangkan videonya Skype, video call Facebook, contohnya seperti itu. Kalau teksnya itu obrolan audio, internet ya. Kemudian itu. Kemudian kelebihan dari komunikasi sinkron, kecepatan transmisinya lebih cepat pada sinkron
tidak menggunakan bit tambahan setiap mengirimkan paket data. Kekurangannya memiliki kemungkinan terjadi error atau masalah lebih tinggi karena kerjanya yang membutuhkan sinyal clock yang cepat untuk menerima paket secara serempak. Itu contoh dari komunikasi sinkron. Kemudian kalau contoh ini isokron merupakan gabungan dari asinkron dan sinkron. Diawali dengan karakter flag. Setiap karakter data diawali dengan start bit dan diakhiri stop bit. Sudah jarang digunakan karena tidak efisien ya. Mode ini dirancang untuk menyediakan aliran bit yang stabil bagi aplikasi multimedia seperti video dan audio. Mengirimkan data dengan kecepatan yang stabil itu menjadi sangat penting karena waktu delaynya berbeda-beda dalam isokron, ya, sehingga mengganggu penerimaan. Jadi jaringan di isokron itu dirancang untuk menerima dan mengirim data dengan kecepatan yang tetap, ya, bit per sekon yang tepat. Kemudian kalau contoh dari komunikasi asinkron, contohnya apa? Komunikasi asinkron. Contoh komunikasi asinkron itu komunikasi menggunakan perangkat komputer dilakukan secara tunda ya. Contohnya komunikasi daring. Komunikasi daring ini contohnya email, forum, rekaman, menulis dokumen daring melalui World Wide Web ya. Contohnya email ya, rekaman, forum, simulasi visual kalau asinkron ya. Kemudian untuk website ya, website, email gitu ya. Contohnya asinkron, komunikasi asinkron. Kalau tadi sinkron kan contohnya lengkap ya, sinkron tadi contohnya ya, video conference, chatting, video call. Kalau model asinkron ini sekarang jarang digunakan. Konfigurasi jalur komunikasi dibagi menjadi dua, titik ke titik, poin ke poin, dan multi poin. Dari kata titik ke titik, berarti dari titik A ke titik B ya, secara kayak seri gitu ya. Menghubungkan secara khusus dua buah piranti yang hendak berkomunikasi dapat diterapkan pada dua buah komputer yang berkomunikasi. Jadi komputer nih contohnya ya, seri ya. Nah nih, poin ke poin. Poin ke poin ini, poin ke poin ya, poin ke poin. Poin ke poin itu malah cenderung kayak paralel ya. Nah, komunikasi paralel tadi ya, poin ke poin. Oh ya benar, paralel. Komunikasi antar dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file data walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antar dua piranti itu jauh. Kemudian komunikasi multi point ini gambarnya seperti ini ya, seri ya, seri memungkinkan sebuah jalur dapat digunakan oleh banyak jumlah piranti. Berarti jalurnya satu, digunakan banyak perangkat komputer ya. Ya, multi point ya. Contohnya untuk multi point adalah topologi bus, di mana seluruh data terhubung ke beberapa komputer ya, ini ya. Kemudian arah transmisi ini dibagi menjadi tiga ya, komunikasi simplex, half duplex, dan full duplex. Mengulangi pertemuan yang kemarin ya, simplex itu satu arah, contohnya pemancar TV, pesawat TV, speaker ya.
barcode komputer, keyboard, sedangkan hard duplex tidak dapat digunakan secara serentak. Jadi bergantian, contohnya handy-talkie, walkie-talkie, kemudian full duplex bersamaan serentak, contohnya pesawat telepon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.